Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam solusi untuk berdiskusi. Perkenalkan, saya Mutia Hafiz dengan NIM 0601232022. Saya mahasiswa Ilmu Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Setelah video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang konstitusi. Konstitusi adalah dokumen hukum tertulis yang menetapkan struktur, kekuasaan, dan kewajiban pemerintah serta hak-hak individu dalam suatu negara. Konstitusi merupakan landasan hukum yang mendasari sistem pemerintahan, pembagian kekuasaan, dan perlindungan hak asasi manusia. Konstitusi juga menetapkan aturan prosedur untuk menjalankan pemerintahan, membuat keputusan politik, dan menyelesaikan konflik di dalam masyarakat. Unsur-unsur konstitusi. 1. Preambule. Bagian pendahuluan yang menjelaskan tujuan, nilai-nilai, dan prinsip-prinsip yang menjadi dasar konstitusi. 2. Badan utama. Bagian yang mengatur struktur pemerintahan, pembagian kekuasaan antara cabang eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta fungsi kewenangan masing-masing badan. 3. Hak asasi manusia. Menetapkan hak-hak dasar individu yang dilindungi oleh konstitusi, termasuk hak atas kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, hak atas keadilan, dan hak-hak lainnya. 4. Amandemen. Produser untuk mengubah atau mempengaruhi konstitusi sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Fungsi konstitusi. 1. Mengatur kekuasaan. Konstitusi menetapkan batasan dan pembagian kekuasaan antara pemerintahan pusat dan daerah, serta antara cabang pemerintahan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. 2. Perlindungan hak asasi. Konstitusi melindungi hak-hak asasi manusia individu dari campuran tangan pemerintahan atau tindakan yang melanggar prinsip-prinsip HAM. 3. Menjamin kestabilan. Konstitusi memberikan kerangkaian kerja yang jelas dan stabil bagi pemerintahan, hukum, dan kehidupan politik suatu negara. Jenis konstitusi. 1. Konstitusi tertulis. Konstitusi yang dituangkan dalam dokumen tertulis yang jelas dan terinci seperti Konstitusi Amerika Serikat. 2. Konstitusi tak tertulis. Konstitusi yang terdiri dari jumlah hukum, konvensi, dan praktek yang dianggap sebagai konstitusi negara seperti Konstitusi Inggris. Tantangan dalam konstitusi. 1. Interpretasi konstitusi. Tantangan dalam menafsirkan dan ketentuan-ketentuan konstitusi yang bisa menjadi sumber perselisihan dan konflik. 2. Amandemen konstitusi. Proses amandemen konstitusi yang rumit dan sulit untuk mengakomodasi perubahan sosial, politik, dan ekonomi yang terus berkembang. Konstitusi merupakan pondasi hukum yang penting dalam menentukan sistem pemerintahan, hak-hak asasi manusia, dan aturan main dalam suatu negara. Dalam memahami peran, unsur, fungsi, jenis, dan tantangan konstitusi, kita dapat menghargai pentingnya konstitusi sebagai instrumen yang melindungi kebebasan, keadilan, dan keterlibatan dalam masyarakat. Selain unsur-unsur, fungsi, jenis, dan tantangan yang telah disebutkan sebelumnya, terdapat beberapa aspek penting lainnya yang terkait dengan konstitusi yang perlu dipahami. Peran konstitusi dalam masyarakat. 1. Kedaulatan hukum. Konstitusi menegaskan kedaulatan hukum sebagai landasan bagi keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak-hak individu. 2. Pembatasan kekuasaan. Konstitusi berperan dalam membatasi kekuasaan pemerintahan agar tidak melampaui batas yang telah ditetapkan sehingga mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Proses pembentukan konstitusi. Proses pembentukan konstitusi baru melibatkan partisipasi luas dari masyarakat, ahli hukum, dan pengakuan kepentingan untuk mencerminkan aspirasi dan nilai-nilai masyarakat. Perlindungan hak-hak khusus. Hak
minoritas. Konstitusi sering kali melindungi hak-hak minoritas untuk mencegah diskriminasi dan memastikan representasi yang adil dan dalam masyarakat. Penegakan konstitusi, keadilan konstitusional, pentingnya lembaga peradilan konstitusi dalam penegakan konstitusi dan memastikan bahwa hukum dasar dihormati dan ditegakkan. Konstitusi dalam konteks global, konstitusi internasional seperti Piagam PBB juga memainkan peran penting dalam menetapkan norma-norma hukum internasional dan hak asasi manusia global. Konstitusi dalam teks perubahan sosial, adaptasi konstitusi harus dapat beradaptasi dengan perubahan sosial, politik, dan ekonomi untuk tetap relevan dan efektif dalam mengatur kehidupan masyarakat. Konstitusi dan berkelanjutan, konstitusi yang mencerminkan prinsip berkelanjutan lingkungan ekonomi dan sosial memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan generasi saat ini dan masa depan. Dengan memperhatikan aspek-aspek ini, seseorang dapat memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang kompleksitas konstitusi sebagai landasan hukum yang mengatur kehidupan masyarakat, memastikan perlindungan hak-hak asasi manusia, dan menjalani keadilan, kebebasan, dan ketertiban dalam suatu negara. Konstitusi menjadi bijak dan kokoh dalam pembangunan masyarakat yang adil, demokratis, dan berkeadilan bagi seluruh warganya. Keseluruhan dapat disimpulkan bahwa konstitusi merupakan dokumen hukum yang menetapkan struktur pemerintahan, pembagian kekuasaan, hak-hak asasi manusia, dan aturan main dalam suatu negara. Konstitusi berperan sebagai landasan hukum yang mendasari sistem pemerintahan, membatasi kekuasaan pemerintahan, dan melindungi hak-hak individu dari penyalahgunaan kekuasaan. Melalui unsur-unsur, fungsi, jenis, tantangan, peran, dan masyarakat, proses pembentukan, perlindungan, hak khusus, penegakan konstitusi dalam koleksi global, perubahan sosial, keberlanjutan, dan adaptasi, kita memahami kompleksitas konstitusi sebagai instrumen yang mengatur kehidupan masyarakat, memastikan keadilan, kebebasan, dan ketertiban, serta menjaga kedaulatan hukum dan hak asasi manusia. Dengan memperhatikan berbagai aspek tersebut, kita dapat menghargai peran penting konstitusi dalam membangun masyarakat yang demokratis, adil, dan berkeadilan. Konstitusi menjadi fondasi yang kokoh dalam menjamin stabilitas, perlindungan hak-hak individu, dan menegakkan hukum yang berkeadilan dalam suatu negara. Dengan menjaga integritas konstitusi dan memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsipnya, kita dapat membangun masyarakat yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan bagi semua warganya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan berikut ini. Uraikan dengan jelas bagaimana seharusnya konstitusi kita itu dijalankan. PS, bagaimana solusi saudara melakukan jika fungsi konstitusi tidak berjalan dengan baik? Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaannya. Bagaimana seharusnya konstitusi di Indonesia dijalankan? 1. Pematuhan hukum. Konstitusi seharusnya dijalankan dengan kepatuhan terhadap nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya. Pemerintahan dan lembaga negara harus memastikan bahwa setiap kebijakan dan tindakan yang diambil sesuai dengan ketentuan konstitusi. 2. Perlindungan hak asasi manusia. Konstitusi harus dijalankan untuk melindungi hak asasi manusia setiap warga negara tanpa diskriminasi. Perlindungan hak asasi manusia adalah salah satu pilar utama dalam menjalankan konstitusi dengan baik. 3. Pemisahan kekuasaan. Konstitusi mengatur pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Setiap lembaga harus menjalankan fungsinya sesuai dengan wewenang yang diberikan oleh konstitusi. 4. Keadilan dan kesetaraan. Konstitusi seharusnya dijalankan untuk menjalani keadilan dan kesetaraan di hadapan hukum bagi semua warga negara. Setiap individu harus diperlakukan secara adil dan setara tanpa terkecuali.
5. Partisipasi masyarakat. Konstitusi harus mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses politik dan pengambilan keputusan. Partisipasi masyarakat adalah kunci untuk menciptakan pemerintahan yang responsif dan akuntabel. Solusi jika fungsi konstitusi tidak berjalan dengan baik. 1. Reformasi konstitusi. Jika fungsi konstitusi tidak berjalan dengan baik, langkah pertama yang dapat diambil adalah melakukan reformasi konstitusi. Reformasi ini dapat meliputi penyesuaian terhadap ketentuan yang tidak relevan, penambahan perlindungan hak-hak baru, atau memperbaiki dalam mekanisme pemantauan dan penegakan konstitusi. 2. Penguatan lembaga pengawasan. Penting untuk memperkuat peran lembaga-lembaga pengawasan seperti Mahkamah Konstitusi untuk pengawasan pelaksanaan konstitusi. Lembaga-lembaga ini harus memiliki kewenangan yang cukup untuk menegakkan supremasi konstitusi dan memastikan bahwa setiap tindakan yang bertentangan dengan konstitusi dapat menghambat tindakan berkelanjutan. 3. Pendidikan hukum. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang konstitusi. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat bagi yang menonton. Saya minta maaf jika ada yang salah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam solusi. Sampai jumpa kembali.